Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono, kelas 3B TLM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selesera, saya dari kelas 3B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeca Anissa Presilia, kelas 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesina Bilalantina dari kelas 3A TLM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ruyafia dari kelas 3 LTN. Kami dari kelompok PPKM Puskesmas Kandang. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan penyakit tidak menular, hipertensi. Penyakit tidak menular atau PTM adalah penyakit yang disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup tidak sehat. Seseorang yang memiliki faktor resiko PTM akan lebih besar terkena PTM seperti penyakit hipertensi, stroke, jantung, diabetes, kanker, dan lain-lain. Faktor resiko PTM adalah kondisi atau perilaku yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena PTM. Adapun faktor yang tidak dapat diubah, yaitu usia, jenis kelamin, ras, dan genetik. Faktor resiko yang dapat diubah: 1. Pola makan yang tidak sehat, obesitas atau kelebihan berat badan, merokok, dan kurangnya aktivitas. PTM memperburuk kondisi pasien COVID-19 dan meningkatkan risiko kematian. Karena itu, kita perlu melakukan deteksi dini PTM. Apa saja yang harus diperiksa dalam dini PTM? Yang pertama, tekanan darah, kadar gula darah, indeks massa tubuh, dan ukuran lingkar perut. Deteksi dini paling sedikit 1 kali 1 tahun. Sangat penting bagi setiap orang yang sudah berusia 15 tahun, baik yang sehat maupun mempunyai faktor risiko penyandang penyakit PTM. Cek kesehatanmu dengan melakukan deteksi dini untuk mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular. PTM. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah keadaan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm merkuri atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm merkuri. Tekanan darah sistolik adalah jumlah yang diukur dalam setiap detak ketika jantung berkontraksi dan mendorong darah melalui arteri ke seluruh tubuh. Angka tekanan darah sistolik yang normal adalah sekitar 120 mm merkuri. Sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah di dalam arteri saat jantung sedang tidak berdegup. Angka tekanan normal pada diastolik adalah 80 mm merkuri. Secara global, 1 miliar orang memiliki hipertensi, 2/3 di negara berkembang dengan prevalensi yang terus meningkat tajam. Prediksi pada tahun 2025, sebanyak 29% orang di seluruh dunia terkena hipertensi. Hingga saat ini, penyebab kematian sekitar 8 juta orang setiap tahun, sebanyak 1,5 juta diantaranya terjadi di Asia Tenggara. Ada 2 faktor risiko hipertensi. Yang pertama adalah faktor yang melekat pada penderita, seperti umur, jenis kelamin, dan genetik. Faktor kedua adalah faktor yang diakibatkan oleh faktor perilaku hidup tidak sehat, seperti merokok, konsumsi garam berlebih, berat badan berlebih atau kegemukan, diet rendah serat, kurang aktivitas fisik, dan konsumsi alkohol serta stres. Bisa dicegah dengan melakukan pola hidup sehat, seperti memenuhi gizi seimbang dan membatasi penggunaan gula, garam, dan lemak. Memperhatikan berat badan, lingkar pinggang ideal, pria kurang dari 90 cm dan wanita kurang dari 80 cm. Olahraga yang teratur, stop merokok, hindari konsumsi alkohol, isi obat secara teratur, karena penderita hipertensi membutuhkan pengobatan yang lama dan terus-menerus. Ukur kadar glukosa darah, tekanan darah, dan periksa urin secara teratur. Tekanan darah yang diperiksa harus dicatat agar bisa dimonitor dengan ketat. Penderita hipertensi mengenali atau merasa keluhan maupun gejala dari hipertensi tersebut. Biasanya keluhan berikut yang dirasakan seperti sakit kepala, gelisah, jantung berdebar, dan penglihatan terganggu. Mengapa hipertensi berbahaya? Karena jika tidak dikontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, kerusakan retina, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf, dan gangguan otak. Setiap orang harus memeriksa tekanan darah secara rutin. Jika tekanan darahnya tinggi, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
Sebagian penyandang hipertensi dapat mengontrol tekanan darahnya dengan melakukan perubahan pola hidup saja. Namun, sebagian lainnya memerlukan tambahan obat. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami PPKM Puskesmas Kandang. Sekian, terima kasih.